Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص أسرة صاحب الحولية الكيي الحاج محمد برماوي وابنه الكيي الأستاذ الحاج مقفى وسائر أسرته رحمهم الله رحمة الأبرار وأسكنهم جنات تجري من تحتها الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين. Semoga insyaallah kita yang dapat hadir di dalam majlis yang mulia ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dilimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insyaallah Allah selalu lindungi kita dari berbagai macam cobaan, musibah, bencana, bala dan wabak. Semoga Allah pilihkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa membawa keberuntungan bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi negeri kita, bagi umat pada umumnya. Semoga kelak insyaallah kita pun dikumpulkan bersama para salihin, dengan sayyidus salihin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari tadi kita duduk di tempat ini, insyaallah setiap detik-detik yang berlalu selalu dengan limpahan rahmah, selalu dengan kebaikan-kebaikan, hasanat, selalu dengan dihapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita lihat banyak sebab yang diriwayatkan, kita duduk di tempat ini dosa kita diampuni. Di antaranya hadis yang kita sering dengar, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan Allah utus malaikat berkeliling di muka bumi ini mencari majlis-majlis. Ini majlis apa bukan? Majlis zikir. Tadi ada zikir apa enggak? Majlis salawat, majlis ilmu. Malaikat disuruh keliling lihat. Lalu setelah mereka lihat ada majlis-majlis, di antaranya di tempat kita ini. Kenapa mereka kumpul di majlis? Kita dilihat dari tadi kumpul di sini, apa yang kita lakukan?
Tujuan apa, niat apa kita di sini? Kita dilihat semua. Kita di antaranya di sini, ya Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan dosa-dosa kita. Kita di sini minta agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dengan niat-niat seperti ini, dengan permohonan-permohonan seperti ini, lalu Allah nyatakan, aku ampuni mereka yang berada di majlis ini. Malaikat pakai nanya, ya Allah, di situ ada orang yang hadir cuma apa? Ya mungkin cuma pengen lihat aja orang rame-rame, ya. Ada apa tempat rame-rame, enak kali ikut duduk juga. Bahkan di dalam hadis itu digambarkan ada orang yang lagi ingin ketemu dengan orang yang punya hutang padanya. Waktu ditanya, si fulan itu ada hutang sama saya. Sekarang dia ada di mana? Di majelis ini. Jadi dia datang untuk apa? Untuk nagih hutang. Bukan untuk duduk di majelis. Untuk nagih hutang duduk di sini, kata Allah, dia pun aku ampuni untuknya. Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Mereka yang duduk ini enggak ada yang sia-sia, semuanya bakal dapat. Tadi juga kita menyaksikan ada akdun nikah. Akdun nikah sampai ada riwayat nyatakan, inna minadz dzunubi la yughfaru illa bi huduri akdun nikah. Ada dosa yang tidak diampuni melainkan hadir akdun nikah. Duduk menyaksikan, karena di situ kan nanti diminta untuk istighfar. Saat-saat itu saat diampuni dosa, yang hadir aja bisa diampuni dosanya, gimana yang nikah ya? Yang hadir ada riwayat, au fi makna fi riwayat. Ma'asyiral hadirin, itulah kalau kita hadir ke majelis pernikahan senang. Yang duduk hadir senang. Mukanya senyum-senyum ikut ya. Kalau sudah yang hadir senyum, gimana pengantinnya? Iya. Enak nggak jadi pengantin? Hah? Ya tanggung jawab masing-masing. Kalau yang sudah punya ya. Yang belum memang kita anjurkan sekali ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah majelis-majelis serupa ini hakikatnya istimewa. Semuanya penuh dengan anugerah, penuh dengan pemberian-pemberian Allah. Kita juga kembali terkadang, kenapa kita mau duduk di majelis serupa ini? Apa sebabnya? Kan kita terpanggil di sini karena memperingati hauliyah seorang ulama, seorang yang soleh, seorang yang bergerak membimbing di bidang agama. Kiai Haji Muhammad Barmawi dikenal, ya. Bukan karena dia seorang dulunya mungkin hadir hall. Kenapa? Dulu dia jadi gubernur. Banyak kira-kira ceritanya. Atau jadi apa? Yang dihadirin hall ulama, orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Ini aja satu gambaran, berarti orang berilmu itu istimewa. Kepengen jadi orang istimewa, ya cari ilmu. Setiap waktu terbuka untuk kita cari ilmu. Ilmu itu mulia, ilmu itu istimewa. Ilmu itu hebat. Kita terpanggil di sini di antara sebabnya karena orang baik, orang berilmu. Masya Allah. Kalau kita membuka tentang fadailul ilm wa fadailu ahli ilm, keutamaan ilmu, keutamaan ahli, enggak habis-habisnya. Luar biasa keutamaan ahli ilmu. Di antaranya, kalau orang belajar ilmu pasti orang yang dikehendaki kebaikan untuknya oleh Allah. May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa Allah kehendaki baik untuk diri, dia akan diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Ketika orang condong untuk mempelajari ilmu agama dengan niat hati yang tulus, yang bersih, yang baik, itu tanda orang yang dicintai oleh Allah, dikehendaki kebaikan untuknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita terpanggil suka dengan majelis-majelis ilmu, ini Allah kehendaki kebaikan untuk kita. Tapi kalau hatinya sama majelis ini kayak udah beku, gak terpanggil, gak tertarik, nah ini hati-hati. Kenapa ya? Tanya sama dirinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya sering juga teringat ada satu peristiwa yang terjadi di negeri Syam, Syria.
Karena kebetulan setelah saya dengar cerita itu dari Syekh Muhammad Hisham Al-Burhani, seorang termasuk ulama terakhir, ulama besar di kota Damaskus, Syria. Dia juga baru meninggal beberapa tahun ini, 2-3 tahun yang lalu. Beliau itu pernah cerita, dikala beliau waktu itu ngajar di masjidnya, namanya di tengah kota Damaskus, Masjid At-Taubah. Beliau menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa kakeknya dulu, kakek yang ke-7 bahkan disebutkan olehnya. Itu namanya Syekh Sa'id Al-Burhani. Dia ini Masya Allah silsilah dahabiyah. Dianya ulama besar, ayahnya terus sampai ke kakeknya yang ke-7, sampai ke atas lagi, ulama semua. Bangga apa enggak kayak gitu ya? Luar biasa yang terjadi. Cuma ada suatu hal yang terjadi yang juga luar biasa, untuk memberikan satu bimbingan, motivasi untuk umat. Apa yang terjadi? Di masa kakeknya Syekh Sa'id Al-Burhani, ada seseorang datang kepadanya. Orang ini apa? Tukang gali kubur. Dinamakan Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar itu tukang gali. Ya bahasa Arab, Haffar yahfiru, Haffar tukang gali. Tukang gali apa? Tukang gali kubur rupanya. Syekh Abdul Rahman Al-Haffar dia tukang gali kubur. Kalau ada orang datang ke kuburan pesan, dapat order dia. Ya, itu ordernya dia memang ya. Dapat dah ya. Suatu hari yang datang ibu-ibu. Ibu-ibu ini datang pesan, tolong galikan satu kuburan. Singkat cerita digalilah, selesai datanglah jenazah. Dikala jenazah itu datang, yang mengantar tidak banyak rupanya, sedikit yang mengantar, sehingga Syekh Abdul Rahman ini tadi ikut report membantu untuk jenazah sampai masuk ke dalam yang kuburnya membantu. Dikala singkat cerita jenazah itu dimasukkan ke kubur, tiba-tiba Allah bukakan pandangan matanya, hatinya. Dia melihat cahaya yang begitu terang benderang, melihat taman yang begitu indah. Tiba-tiba datang 2 malaikat dengan kudanya, menyambut jenazah ini, dibawa, diangkat, dibawa ke taman surga yang lebih indah lagi. Dia jatuh pingsan waktu itu. Syekh Abdul Rahman ini jatuh pingsan. Dia jatuh pingsan udah. Jadi terpaksa ada urusan 2. Tadi yang diurus cuma jenazah, nambah 1 lagi yang jatuh pingsan. Diurus, diangkat, dibereskan urusan dia. Selesai dari penguburan, dia disadarkan nih. Pokoknya sadar. Langsung dia tanya. Tadi ada ibu-ibu, memang yang pesan ibu itu juga untuk gali kubur. Rupanya ibu itu hadir juga. Dia dari belakang, dari jauh ikut mengantar jenazah ini. Tadi ada ibu yang sana, masih adakah ibu itu? Waktu dia lihat, ibu itu sudah pulang, sudah tidak ada lagi. Dia pengen bertanya, siapa anak orang yang meninggalkan jenazah ini, siapa? Rupanya ibu itu sudah tidak ada, sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Berjalan beberapa bulan kemudian, tiba-tiba ibu itu datang lagi, pesan lagi satu kuburan. Masya Allah, ini bukan cerita COVID ya, memang kejadian betul. Berapa puluh tahun yang lalu, ratusan mungkin, kira-kira 7 keturunan itu. Dari ceritanya Syekh Muhammad Burhani, Muhammad Hisham Burhani. Masyarul hadirin rahimakumullah. Datang ibu itu pesan lagi satu kuburan lagi. Singkat cerita, datanglah si jenazah, disambutlah, beliau pun tetap ikut membantu untuk penguburan jenazah ini. Ikut ke dalam kubur. Setelah jenazah itu diletakkan, terjadi apa yang terjadi semula. Dia lihat juga cahaya yang begitu terang benderang, taman yang begitu indah, suatu hal yang luar biasa yang sulit diungkapkan. Datang lagi 2 malaikat menyambut dengan kuda, menyambut jenazah ini, dibawa pergi ke taman yang lebih indah lagi. Ini Allah bukakan pandangan matanya, dia bisa melihat seperti itu. Ini bukan cerita khayal, diulang-ulang lagi orang yang cerita tersebut. Syekh Muhammad Hisham Burhani ini bukan cerita khayal, dia menyatakan. Ini kejadian yang luar biasa. Setelah demikian selesai penguburan jenazah yang kedua kali ini, subhanallah, Syekh Abdul Rahman Haffar memiliki kekuatan, mampu dia menghadapi sehingga dia tidak jatuh pingsan. Selesai dari urusan penguburan segala, dia cepat mencari sang ibu itu. Ibu itu pun hadir.
Langsung dihampiri, dia datangi, wahai ibu, saya ingin bertanya kepada ibu. Ibu itu bilang, sudahlah, jangan kamu ganggu saya dalam musibah. Jangan kamu tanya saya dalam musibah. Wahai ibu, tolong, saya perlu banget bertanya pada ibu, sebetulnya yang meninggal ini siapa? Ibu itu menjelaskan, itu anakku. Yang dulu itu siapa? Itu juga anakku. Masya Allah. Wahai ibu, sebetulnya anak ibu ini kerjanya apa? Pekerjaannya apa anak ini? Ibu itu menjelaskan, kalau yang dulu itu pertama, beliau adalah belajar ilmu agama, datang sama guru-guru, menggali ilmu pengetahuan. Subhanallah, sedemikian rupa dia meninggal waktu masa belajarnya. Sedemikian hebat, ini baru bagian kehebatan, kemuliaan yang Allah tunjukkan bagi pelajar ilmu, orang-orang yang menggali ilmu agama. Lalu yang kedua itu siapa wahai ibu? Anakku juga. Apa yang dia lakukan? Kalau yang kedua itu najjar, tukang kayu, yang bikin berbagai macam usaha-usaha dari kayu. Masya Allah. Terus aku melihat sesuatu wahai ibu, begitu dan begini. Kenapa yang satu tukang kayu itu juga bisa mendapatkan hal yang luar biasa? Dia nyata, yang kakaknya ini, yang tukang kayu ini mencari uang untuk membantu agar adiknya selalu bisa belajar dengan lancar. Dia dapat duit, dapat terus disalurkan untuk adiknya. Yang penting adiknya jangan tertahan untuk belajar. Dia bantu terus. Masya Allah. Luar biasa, ini baru satu gambaran kecil dari keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Masyiral hadirin rahimakumullah. Setelah mendengar peristiwa ini, menyaksikan peristiwa ini, Syekh Abdul Rahman, waktu itu umurnya sudah 40-50 tahun, hampir 60 tahun, bahkan ada yang menyatakan dia tinggalkan kuburan. Dia ke tengah kota Damaskus, masuk ke sebuah masjid, karena dahulu masjid-masjidnya itu penuh dengan majelis taklim. Kebetulan datangnya kepada Syekh Sa'id Al-Burhani, kakek dari Muhammad Hisham Al-Burhani ini. Datang kepada Syekh Sa'id, langsung dia menyatakan, wahai Syekh, saya kepengen belajar. Saya kepengen belajar. Ditanya, kamu sudah seumur ini baru mau belajar, kemana aja? Kenapa enggak dari dulu belajar? Sekarang udah mulai tua baru mau belajar. Dia ceritalah sebab kenapa dia terdorong untuk belajar. Setelah disampaikan semuanya, kata Syekh Sa'id, baiklah, ayo ambil mulai dari Jurumiyah dan kitab-kitab kecil. Dia belajar gali ilmu, sehingga Syekh Abdul Rahman Affar termasuk menjadi kibar ulama Syam ketika itu, menjadi ulama besar. Dan berlanjut pada turun-temurun darinya, pada akhirnya kepada Syekh Abdul Razak Al-Haffar, ulama besar-besar di negeri Syam. Terjadi dari peristiwa ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini baru bagian kecil keistimewaan orang yang menggali ilmu dan orang yang membantu untuk orang belajar ilmu. Bagaimana yang pemberian-pemberian lain lagi nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita kumpul untuk seorang alim seperti ini, kita muliakan, kenapa? Ini gara-gara ilmu. Tapi sekarang ini hati-hati juga, ilmu banyak. Yang kita tuh orang-orang yang baik, yang selalu diingat dengan kebaikan, pasti orang-orang yang berilmu agama yang ikhlas, yang benar-benar dengan ilmunya untuk mencari ridha Allah, ridha Rasulnya. Karena udah dijelaskan juga, banyak orang punya ilmu, tapi bukan dengan ilmunya, bukan dia tunjukkan untuk mencari ridhonya Allah, ridha Rasulnya. Dia dengan ilmunya mencari kebahagiaan duniawiyah, mencari harta, mencari jabatan, mencari berbagai macam tujuan-tujuan yang kecil untuk urusan duniawi ini. Ini sebetulnya yang bisa membawa penyakit, masyarakat hadirin rahimah. Ini yang bisa menghancurkan. Kalau kita melihat sekarang ada orang yang pintar berbicara, ngomongnya dengan dalil-dalilnya hebat. Mungkin kadang-kadang guru-guru pun, sebagian ustaz-ustaz pun akan terdiam mendengar dia bicara. Bisa tertunduk, terpengaruh karena hebatnya dia mengungkapkan, bahkan membawakan dalil-dalil. Ada seperti itu sekarang, Masya Allah. Membuat yang lain pada heran. Hakikatnya kalau orang tahu, jangan kita terpengaruh
Ketika kita tahu itu tujuannya apa, kemana dia membawa orang. Selagi tidak pada dasar untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, awas, jauh dari semua itu. Masyarul hadirin, kita mendengar orang si fulan, Rasulullah udah ingatkan di akhir zaman nanti banyak. In akhwafu ma akhafu alaikum asyaddu minad dajjal ulama su. Yang aku paling takutkan lebih daripada dajjal. Ya kan nanti zaman apa? Ulama su. Alim. Ya, alimun bilisani, pintar, ngomongnya hebat. Bisa mempengaruhi orang, hati-hati tapi. Karena itu lihat, ambil ilmu itu dari orang yang punya sanad yang jelas. Ulama-ulama yang dari guru ke guru memang memiliki hubungan sama Nabi kita Muhammad. Ini banyak, jelas, terungkap. Kalau kita salah-salah ambil, awas. Kalau sekadar mau adu-adu ilmu, udah dijelaskan oleh para ulama kita dari dulu. Inna iblisa kana aliman kabira, walakinnahu ghayyara alaman kathir. Iblis itu alim besar. Iblis ilmunya hebat. Iblis ilmunya luar biasa. Ada orang alim habis sama iblis. Berapa banyak orang alim bisa ditipu sama iblis. Ulama masih cerita tentang sorga. Iblis bilang dia udah dari dulu masuk sorga, ya kan? Iblis udah masuk sorga, tapi diusir. Kalau dia diusir kekal, ya. Kalau kita Nabi Allah ada diusir sementara, ya. Sementara diusir gara-gara sedikit ada masalah. Walaupun kita yakin itu bukanlah dosa. Ini keyakinan ahli sunnah wal. Nabi Allah Adam nggak berdosa dalam hal itu, walaupun itu dosa enggak. Nanti ada sebab-sebab yang diungkapkan terutama oleh Imam bin Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tanwir fi Isqatit Tadbir. Dia jelaskan apa hakikatnya yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena beliau nabi, beliau maksum, dilindungi dari dosa, dikeluarkan dari surga dengan sebab-sebabnya yang banyak. Di antaranya sumpahnya iblis. Wa qasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Waktu itu iblis sumpah disuruh makan buah itu, ya, dimakan buah yang seperti ini terlarang. Aku bersumpah dengan nama Allah, kalau engkau makan buah ini kau bakal kekal di tempat ini. Iblis yang sumpah nama Allah. Di situ Nabi Allah Adam alaihissalam percaya dan sumpah terbawa. Kenapa? Ya iblis kan alim banget ya. Tapi Adam lagi bisa ditipu, ya tambah lagi ente. Akhirnya Nabi Allah Adam ingat, orang memakai nama Allah bohong itu tidak mungkin. Itu kayak Nabi Allah Adam alaihissalam nggak mungkin bohong pakai nama Allah. Tambah lagi sumpah, wallahi bohong, wah nggak mungkin kata Nabi Allah Adam. Ini kerjanya iblis. Jadi udah sumpah pakai bohong lagi. Iblis itu. Iya, hati-hati ya. Sumpah, orang bohong aja udah kerjanya nggak benar. Tambah lagi udah bohong, sumpah lagi. Oh, ini iblis. Itu kerjanya iblis. Jadi kalau mau cari sanadnya nanti sanad sumpah pakai bohong, nanti kembali ke ada sanad kan dari guru-guru sampai iblis ya. Nauzubillah min. Nah itu, Nabi Adam dibohongin. Tapi kadang Nabi Allah Adam itu ya, bukan kadang enggak ada masalah sama sekali ini. Beliau dikeluarkan. Itu perlu kita ingat juga. Kita sekarang dosa banyak. Yang dilarang dilakukan. Yang diperintahkan malas-malesan. Pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga apa enggak? Enak aja ya sebetulnya. Nabi Adam sekali aja melanggar, dianggap melanggar, udah keluar dari dosa. Ini ratusan kali, ribuan kali dosa, pengen masuk surga. Kebayang enggak kira-kira ya? Karena itu ingat, hati-hati sama dosa. Hati-hati sama pelanggaran yang dilarang Allah. Masuk surga, yang Buya Syekh Muhammad Maliki ya Buya, guru kita. Al jannah mahu balash. Surga enggak gratis katanya. Enak aja masuk surga, ngapa-ngapain juga enggak. Udah bakhil, pelit, sholat enggak, ya. Puasa masih ninggalin, batal, ya. Dosa macam-macam dilakukan. Masya Allah, mau masuk surga. Ya, ingat-ingat. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Inilah tidak ada keberuntungan melainkan apabila membawa kita menuju kepada Allah dengan petunjuknya para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang baik, para habaib yang mereka punya dasar, mempunyai sanad yang jelas, dan semua yang bergabung dengan para habaib semuanya, para ulama kita, habaib kita, masya Allah dari dulu satu, dari dulu menyatu sehingga kebaikan ini terwujud.
Kalau dari dulu pecah, nggak ada kebaikan ini terjadi. Karena kesatuan para ulama dan habaib kita dari dulu. Alhamdulillah negeri ini jadi baik, jadi beruntung, tenang, tenteram, semuanya jadi bahagia. Karena itu jangan sampai tertipu oleh usaha-usaha musuh yang memang ingin memecah belah antara para ulama, para habaib, masyarakat muslim. Ingat itu, hati-hati ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita satukan hati kita untuk menuju pada Allah. Ingat, kebahagiaan, keselamatan menuju pada Allah, mencari ridhonya Allah, ridhonya baginda Nabi Muhammad SAW. Ikuti ulama-ulama kita, para salafun saleh, para habaib kita, insya Allah kita bahagia, beruntung, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, semoga insya Allah yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah berikan taufik, hidayah kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disuruh tambah lagi gimana? Tambah talian doa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyu wa min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. فاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال بلوغ الآمال أن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويكشف الكروب وينور القلوب ويبلغ المطلوب جه النبي المحبوب ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويقضي حاجتنا ومقاصدنا دنيوية أو أخروية ويبارك فينا وفي أولادنا وأحبابنا ومن معنا وما معنا وأن الله يرزقنا وإياهم رعاية خاصة وعناية خاصة ومعونة خاصة أن الله يوفقنا كما وفق عباد الله الصالحين ويصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم ويسدد ألسنتنا كما سدد ألسنتهم ويهدينا كما هداهم وأن الله يصلح أحوالنا وأحوال العباد والبلاد واجعل هو يوفقنا كما وفق وأن الله يحول أحوالنا أحسن حال بحق مولى بلال هؤلاء الرجال وعلى كل نية صالحة وأن الله يحيينا على محبة حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ويستعملنا على سنته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته ويجعلنا من رفقائه ويوردنا حوضه ويسقينا بيده الشريفة ويجمعنا في الدنيا قبل الآخرة يقظة ونامة مستمرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين فرقنا بعد فرقا معصوما ولا آمين تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروما آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا يرفد ومن وفقنا بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين.